Untuk yang selanjutnya ini ada sistem pemasukan bahan bakar. Nah, sementara ini nanti yang dibahas adalah yang sistem pemasukan untuk yang mesin 2 tak ya, atau mesin 2 langkah. Sistem pemasukan bahan bakar pada mesin 2 tak ya, ini terbagi menjadi 3 jenis di sana. Ada piston valve, rotary valve, dan reed valve. Piston valve berarti piston yang menjadi katup nanti. Piston selain di sana itu untuk mengkompresikan udara dan bahan bakar, sekaligus untuk membuka dan menutup saluran, baik itu saluran masuk, saluran bilas, ataupun saluran buang. Kemudian yang kedua itu adalah rotary valve. Rotary valve itu ada satu plat yang diletakkan di samping dari poros engkol. Nah, plat ini nanti akan ikut berputar sesuai dengan putaran poros engkol ya. Kemudian di plat itu ada lubang ya. Di bagian crankcase itu juga ada lubang. Nah, saat lubang pada plat dan crankcase itu sejajar, maka itu adalah langkah pemasukan. Nah, ini bisa diidentifikasi dari letak karburator. Untuk yang sistem pemasukan rotary valve, karburator berada di samping dari poros engkol. Kemudian yang jenis ketiga itu adalah reed valve. Nah, untuk yang reed valve ini menempatkan sebuah katup satu arah ya, katup satu arah. Jadi ketika terjadi kevakuman di ruang engkol, maka dia akan membuka. Ketika terjadi tekanan yang berlebih, maka dia akan menutup. Nah, sementara untuk sampai sekarang ini ya, yang paling efektif atau yang paling banyak digunakan di sepeda motor adalah jenis yang ketiga ya, yaitu jenis reed valve, atau kalian mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan membran. Selanjutnya ini ada YIS ya, Yamaha Energy Induction System. Jadi kelebihannya ini sistem pemasukan lebih baik karena hambatan gas pemasukan dapat dihilangkan. Jadi fungsi dari chamber ini adalah ketika bahan bakar itu sudah dikeluarkan dari karburator, tapi katup reed valve itu menutup, maka bahan bakar itu akan masuk ke ruang chamber, akan tersimpan di chamber. Nah, nanti ketika katup reed valve ini membuka ya, atau pada ruang engkol itu terjadi kevakuman, maka bahan bakar dari karburator dan dari ruang chamber ini nanti akan masuk ke ruang engkol. Nah, karena proses pemasukannya itu cepat ya, selain dari karburator juga dari ruang chamber, maka akselerasi yang didapat itu juga bertambah. Sepeda motor Yamaha yang sudah menggunakan komponen YIS ini itu adalah di RE King ya. Jadi kalau kalian membuka tangki atau mengambil tangkinya, di sana ada satu ruangan kosong ya yang bertuliskan YIS. Nah, ketika kalian nyalakan sepeda motor terus kalian
buka handle gas ya, itu nanti si chamber atau ruangan kosong ini nanti bisa mengempis itu saat terjadi langkah pemasukan, mengembang itu saat selain langkah pemasukan. Jadi proses masuknya bahan bakar yang sudah terlanjur keluar dari karburator ke ruangan chamber. Untuk selanjutnya kita masuk ke komponen karburator ya. Nah, ini fungsi dari karburator itu adalah untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar ya, sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Karena apabila bensin itu langsung dimasukkan ke mesin tanpa karburator, maka tidak akan terjadi pembakaran, karena tidak terjadi percampuran antara bensin dan udara di sana. Kemudian yang kedua, jumlah bensin yang dimasukkan itu tidak terkontrol. Nah, kalau yang masuk bensinnya itu terlalu banyak, maka nanti proses kompresinya itu akan berat ya. Karena sebenarnya yang bisa dikompresi itu kan jenis zat udara ya, jenis zat gas ya. Kalau cairan itu kan tidak bisa dikompresi. Diperlukan karburator itu ya. Karburator membuat campuran udara dan bahan bakar dan mengatur putaran mesin, mengontrol perbandingan campuran. Jadi fungsi karburator yang pertama ini adalah membuat campuran antara udara dan bahan bakar, apakah itu untuk campuran yang kaya, campuran yang miskin, atau campuran yang ideal. Campuran kaya ini dibutuhkan saat mesin masih dingin ya, atau sepeda motor waktu pertama kali dinyalakan. Kemudian campuran yang ideal ini digunakan saat sepeda motor itu berjalan normal ya, atau di sana tidak mencari kecepatan. Kemudian kalau campuran kurus itu untuk mencari yang nilai ekonomisnya tinggi ya. Kemudian yang B ini adalah mengabutkan bahan bakar untuk meratakan campuran antara udara dan bahan bakar ya. Homogen di sana itu maksudnya campurannya itu bisa merata antara udara dan bahan bakar. Semakin rata, maka nanti pembakarannya itu akan semakin baik ya. Nah, kalau pembakarannya semakin baik, maka nanti sisa-sisa gas buangnya itu juga lebih ramah lingkungan. Kemudian juga semakin baik campuran, maka nanti ledakan yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan mesin itu juga akan semakin tinggi atau semakin baik. Kemudian yang C itu adalah mengontrol tenaga atau putaran mesin, mengontrol jumlah udara dan bahan bakar. Maksudnya kalau kita ingin mesin itu berputar kencang ya, itu maka kita harus membuat campuran yang banyak ya antara udara dan bahan bakar. Maksudnya yang disuplaikan dari karburator ke mesin itu banyak, maka nanti putaran mesin akan tinggi. Nah, kalau pengen pelan ya,
itu berarti jumlah udara dan bahan bakar yang disuplaikan itu lebih sedikit. Untuk selanjutnya ini ada prinsip kerja karburator. Karburator menggunakan prinsip semprotan ya. Jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa hembusan dan kecepatan aliran udara dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Nah, ini sebagai contoh itu ya, untuk mempermudah itu di sebelah karburator ada gambar semprotan nyamuk ya. Jadi ketika itu diberi tekanan yang tinggi ya, atau kecepatan udara yang tinggi, maka air itu akan naik melalui pipa kapiler ke atas ya, kemudian bercampur antara air dan udara yang berkecepatan tinggi, sehingga menjadi titik-titik gas ya antara air dan udara. Karburator pada bagian tengahnya terdapat ruangan yang menyempit ya, atau venturi. Nah, fungsi dari venturi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan udara, sehingga ketika kecepatannya itu tinggi, maka tekanan pada aliran di saluran tersebut itu akan turun. Karena tekanannya itu turun ya, atau lebih rendah dibandingkan dengan tekanan yang ada pada mangkok karburator atau mangkok yang di bawah yang untuk penyimpanan air atau bahan bakar, maka air atau bahan bakar yang ada di mangkok penyimpanan ini akan naik melalui pipa kapiler menuju ke daerah atau saluran yang tekanannya lebih rendah. Pembakaran dan ledakan. Untuk membakar benda diperlukan oksigen atau udara, bahkan bensin pun tidak akan terbakar tanpa udara. Jadi harus dicampur dengan udara sehingga kabut bensin dapat terbakar dan menimbulkan panas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pembakaran ya, yaitu temperatur, udara, dan bahan bakar. Nah, pada gambar itu kan ada gambar bensin dan udara, kemudian dikocok ya, kemudian setelah dikocok diberi nyala api, maka akan timbul ledakan. Nah, kalau kalian sering bermain petasan ya, yang menggunakan pralon ya, dan di sana menggunakan bahan bakar spiritus ya, maka setelah spiritus itu disemprotkan ke pralon, itu kan perlu untuk dikocok-kocok terlebih dahulu. Nah, fungsi dikocok di sana itu supaya terjadi percampuran antara spiritus dan udara. Semakin bagus campurannya, maka nanti ledakannya itu juga akan semakin kencang. Nah, setelah tercampur kan terus ditekan pemicunya ya, nah, maka nanti akan timbul suara ledakan. Perbandingan campuran. Campuran udara dan bahan bakar disebut perbandingan campuran ya, yang di sana itu didasarkan pada berat ya. Misalnya perbandingan 15:1, dalam hal ini berarti 15 gram udara dan 1 gram bensin. Perbandingan campuran. Nah, pada grafik itu ya,
itu adalah dijelaskan perbandingan campuran antara bahan bakar dan udara itu bervariasi ya, bervariasi tergantung dari kondisi jalan dan kecepatan sepeda motor. 22:1 itu kondisi di mana sepeda motor belum digunakan untuk berjalan ya, tapi mesin sudah panas. Kemudian 17:16:1 itu ya, nah itu digunakan saat kecepatannya itu sedang atau sekitar 60 km per jam ya. Itu campuran yang paling irit untuk sepeda motor saat berjalan. Kemudian 15:1 ini adalah perbandingan campuran yang ideal ya. Secara teori ini yang paling ideal supaya bisa terbakar secara sempurna. Kemudian 12:1 itu adalah perbandingan campuran ketika kecepatan maksimum ya, atau untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari sepeda motor. Kemudian 7:1 atau 2:1 itu saat memanaskan mesin ya, posisi cuk dibuka. Pada slide sebelumnya tadi sudah disinggung sedikit ya tentang perbandingan campuran yang ideal ya. Perbandingan campuran yang ideal di sana itu maksudnya perbandingan campuran yang bisa terbakar habis ya, sehingga gas buangnya itu berupa CO2 dan H2O. Nah ini perbandingan campurannya adalah 15:1. Tapi dalam kondisi yang sebenarnya itu perbandingan campuran itu berbeda-beda tergantung dari kondisi dan cara kerja mesin. Kondisi di sana bisa kondisi yang dialami sepeda motor, misalkan jalan ya, jalan yang rusak, atau mungkin juga beban yang diterima oleh sepeda motor. Kemudian cara kerja mesin itu bisa pengoperasiannya ya, misalnya itu di putaran rendah, menengah, atau tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik di bawah. Nah, di sana merupakan perbandingan antara campuran bensin dan udara dengan bukaan handle gas. Kemudian yang slide selanjutnya ini adalah variasi dari perbandingan campuran ya. Itu ketika mesin dingin, mesin panas, dan seterusnya sampai di bawah itu ya, bisa dibaca sendiri kemudian dipahami. Kemudian yang selanjutnya ini ada tipe karburator ya. Jadi di sana berdasarkan konstruksi dari karburator itu dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 tipe di sana. Yang pertama itu piston throttle valve variable Venturi ya. Jadi ini piston throttle valve berarti di sana katupnya itu berupa katup piston. Variable Venturi berarti ruang Venturinya itu bisa bervariasi. Kemudian jenis yang kedua, butterfly throttle valve in variable Venturi. Berarti di sana itu katupnya menggunakan katup butterfly ya, atau ada yang menyebutnya itu dengan katup koin ya. Dan invariable Venturi, berarti Venturinya itu
tidak bervariasi atau venturinya tetap. Kemudian jenis yang ketiga, butterfly throttle valve variable venturi. Berarti katupnya itu menggunakan katup butterfly ya, variabel venturi ya, berarti venturinya itu bervariasi. Beda ya antara variasi venturi dari tipe yang ketiga dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu ketika kita membuka handle gas, maka venturinya akan membesar. Tapi untuk yang jenis yang ketiga, ketika kita membuka handle gas itu kita mengoperasikan katup butterfly. Nah, variasi dari venturi nanti tergantung dari daya hisap mesin atau kevakuman dari mesin. Semakin tinggi daya hisap atau kevakuman, maka katup piston di sana itu akan semakin naik terhisap oleh kevakuman. Ini bisa lebih ngirit ya sebenarnya secara teori, karena si piston ini akan bergerak naik turun berdasarkan kevakuman dari mesin. Ketika langkah hisap dia akan membuka, ketika langkah kompresi usaha dan buang dia akan menutup. Kemudian untuk tipe dan jenis karburator berdasarkan aliran atau draft di sana ya, itu dibedakan menjadi dua, ada tipe horizontal dan juga ada tipe downdraft ya. Nah, tipe horizontal draft ini umumnya terpasang di sepeda motor ya. Jadi posisi dari karburator itu secara horizontal. Kemudian untuk tipe yang kedua ya, tipe downdraft ini umumnya terpasang pada mobil ya, sehingga posisi dari karburator itu langsung mengarah ke lubang pemasukan di sana. Untuk slide selanjutnya ini mengulang lagi untuk jenis yang tipe karburator berdasarkan konstruksi tadi ya. Nah, ini membedakan antara yang karburator tipe VM dan tipe SU atau CV. VM itu jenis yang pertama tadi ya, piston throttle valve variable venturi. Kemudian karburator tipe SU atau CV itu jenis yang ketiga ya, tadi yang untuk yang slide yang di awal tadi, atau di sana itu dinamakan butterfly throttle valve variable venturi. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya untuk perbedaan dari cara kerja kedua karburator ini ya. Kalau untuk yang tipe VM, ketika handle gas itu dioperasikan ya, maka piston throttle valve ini akan bergerak naik turun berdasarkan pengoperasian handle gas tersebut. Kemudian kalau untuk yang tipe SU, ketika handle gas itu dioperasikan, maka dia akan membuka menutup katup butterfly. Nah, di sana ada pengatur saluran venturi ya. Nah, itu dia bergeraknya bukan berdasarkan pengoperasian handle gas, tapi berdasarkan kevakuman dari ruang bakar. Semakin besar kevakuman, maka si piston ini akan semakin naik. Jadi walaupun di sana itu menggunakan katup butterfly ya, itu tetap yang merubah besar kecilnya saluran venturi itu adalah piston throttle valve. Yang selanjutnya ini ada YDIS karburator ya, atau Yamaha Duo Intake System ya. Nah, di sini dalam satu mesin
itu menggunakan 2 karburator. Jadi masing-masing karburator ya untuk tipe SU dan VM itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi untuk tipe VM itu akselerasinya bagus ya, tapi dia itu untuk putaran tingginya kurang. Nah, tipe SU itu akselerasinya kurang, tapi untuk putaran tingginya dia bagus. Maka dipasangkan 2 karburator ya. Jadi tipe VM itu untuk melayani putaran bawah, tipe SU itu untuk melayani putaran atasnya.